apa yang kita pahami atau apa yang kalian pahami, yang saudara pahami tentang kata atau tentang murid Kristus? Kita sering tentunya mendengar kalimat ini, atau mungkin kita memposisikan diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita berkata, hai saudara-saudara, kita dipanggil menjadi murid. Tapi sesungguhnya apa yang ada dalam benak kita ketika kita berkata, aku atau kamu adalah murid Kristus? Pertama, mungkin kita akan belajar berbicara tentang murid adalah seseorang yang mau belajar. Karena kita adalah murid Kristus, maka kita adalah seseorang yang mau belajar dari Kristus. Berarti kita belajar dari firman Tuhan yang ada, kita belajar dari Tuhan kita. Yang kedua, kita berbicara tentang murid Kristus, itu artinya pengikut. Murid itu artinya juga pengikut gitu ya. Berarti kita pengikut yang mengabdikan diri kita. Jadi kita yang mengabdikan diri kita kepada Kristus. Saya membayangkan mungkin juga bisa kita artikan kita yang menghambakan diri kita kepada Kristus. Karena pada waktu kita sudah menjadi milik Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kemudian juga dikatakan di sini, saya juga mencoba untuk memahami murid Kristus adalah seseorang yang siap untuk membayar harga. Jadi tidak bisa tidak pada waktu kita berkata kita adalah murid Tuhan, kita harus siap untuk membayar harga. Saudara, untuk refleksi yang pertama, saya membayangkan mungkin kesimpulan pertama gitu ya. Ini baru mulai khotbah langsung kayaknya ada kesimpulannya. Saya ingin mengajak kita melihat dari definisi yang tadi saya sudah sebutkan. Berarti saya membayangkan bahwa menjadi Kristen atau beragama Kristen belum tentu menjadi murid Kristus. Jadi kalau kita berkata ada orang banyak agama Kristen, oh saya beragama Kristen, nggak langsung dia bisa disebut sebagai murid Kristus. Kenapa? Karena banyak sekali untuk konteks zaman ini saudara. Kenapa kita menjadi Kristen? Seorang remaja ditanya, seorang pemuda ditanya. Kalau saya nanya kepada para mahasiswa saya, kalau saya lagi di kelas gitu ya, lagi ngajar, saya berkata, kenapa kamu menjadi Kristen? Kenapa kamu menjadi beragama Hindu? Kenapa Buddha? Kenapa Islam? Kenapa Katolik misalnya? Kenapa Konghucu? Atau mungkin kenapa nggak memilih agama? Rata-rata akan menjawab, karena orang tua saya begitu gitu ya. Jadi dengan kata lain, dalam sebatas Kristen itu ngikuti gitu ya. Karena orang tua kita Kristen, maka kita menjadi Kristen. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk melihat, jangan sampai engkau dan aku cuma menjadi agamanya saja yang Kristen, tapi kita bukan murid Kristus. Nah, oleh karena itu hari ini mari sama-sama gitu ya, kita akan belajar dari firman Tuhan agar kita bisa lebih mengenal lagi, lebih tahu lagi bagaimana seharusnya kita sebagai murid. Saudara sekalian, sebagai remaja atau pemuda yang mengatakan diri murid Kristus, sebagai remaja atau pemuda yang mengatakan diri murid Kristus, seharusnya kita memiliki pemahaman yang benar bagaimana menjadi murid Kristus. Seharusnya kita punya pemahaman yang benar bagaimana kita menjadi murid Kristus, karena ada harga yang harus dibayar. Karena ada harga yang harus kita bayar. Lalu saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa gitu ya? Apa harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus? Saya membagi gitu ya menjadi 3 hal yang akan menjadi perenungan kita pada pagi ini. Pertama adalah harga yang harus kita bayar karena kita sudah menjadi murid Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berarti kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita, Tuhan sebagai pusat hidup kita, Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Saudara, ini mungkin dikhotbahkan, dinyanyikan, mudah banget gitu ya. Kita bisa nyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini gitu ya. Kita bisa berkata bahwa yang terutama di dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita bisa berkata bahwa yang menjadi prioritas utama dalam hidupku adalah Tuhan. Mungkin kalau kita bikin kayak misalnya urutan nomor, mungkin kita akan berkata nomor 1 Tuhan, nomor 2 ayah ibu misalnya ya, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa hanya untuk sebuah tulisan, hanya untuk mengatakan itu dalam sebuah lagu, atau hanya untuk menyatakan dalam sebuah khotbah, mungkin itu adalah hal yang mudah.
Tapi di dalam kita mengaplikasikan ini tidak semudah itu, saudara. Oleh karena itu, melalui perenungan firman Tuhan yang kita menjadi pembelajaran kita pada hari ini, kenapa tadi di awal saya ajak kita ngelihat gitu ya. Kenapa kita mesti tahu tuh pasal 10 itu dari Injil Matius ngebahas apa saja. Oh, dipanggil ke-12 rasul, diutus ke-12 rasul, dikasih tahu menjadi murid, menjadi rasul yang sudah diutus Tuhan, nggak gampang-gampang banget hidupnya gitu ya. Terus baru dibilangin itu Tuhan mulai kayak memisahkan, terkesannya begitu. Kalau kita bilang kita memprioritaskan Tuhan, maka gitu ya. Di sini Tuhan bilang nih, kalau kamu mengasihi bapak atau ibumu lebih daripadaku gitu ya, atau kamu mengasihi anakmu lebih daripada Yesus, dikatakan engkau tidak layak bagiku. Sekali lagi saudara, ini tidak dalam arti berarti Tuhan pengen Tuhan tuh gak suka kita mengasihi orang tua kita, Tuhan gak suka kita mengasihi mungkin anak kita, teman kita, sahabat kita, nggak begitu dong gitu. Tapi di sini ditekankan bahwa kita harus terlebih dahulu mengutamakan, memprioritaskan kasih itu kepada Tuhan. Setelah kita baca hukum Taurat banyak banget. Kalau kita lihat oke lah ada 10 hukum Taurat. Ada banyak sekali itu ketika kita lihat di kitab Imamat ada banyak aturan-aturan gitu ya. Tapi dikatakan bahwa dalam semuanya itu disimpulkan cuma menjadi 2. Pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Jadi paketnya adalah yang paling nomor satunya adalah kita diminta untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Saudara, tidak berarti karena kita mengasihi Tuhan, kita pengen mengutamakan Tuhan, terus tiba-tiba kita mau melayani, kita akhirnya ribut, kita akhirnya konflik dengan orang tua. Kalau itu karena ketidakbijakan, tentu tidak begitu artinya. Tapi kalau kita ngelihat, kalau kita memang harus memilih gitu ya, kita harus dihadapkan dengan ikut dengan atau ikuti orang tua kita, tapi kita di satu sisi kita harus mengikut Tuhan. Tentu yang nomor pertama yang kita pilih sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita akan memilih Tuhan. Tapi tidak dalam arti kita membenci yang lainnya. Saudara, mari sama-sama kita belajar. Tuhan itu menjadi prioritas. Itu terlihat di mana? Terlihat dengan jelas pada waktu bangun pagi. Yang pertama kita lakukan apa? Apakah waktu bangun pagi kita langsung bilang, Tuhan terima kasih aku masih bangun pada hari ini. Ketika kita menjalani sepanjang hari sampai tidur di malam hari, kelihatan banget sebenarnya di situ apakah kita lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, menjadikan Tuhan pusat hidup kita atau tidak. Apakah kita terus berkata, Tuhan aku ingin melibatkan Engkau. Ketika kita harus berhadapan dengan apapun, kita terus berkata, Tuhan berikan aku hikmat. Tuntun agar aku tidak salah di dalam berkata, di dalam bersikap, di dalam tingkah lakuku. Saudara, mari sama-sama kita melihat, merefleksikan diri kita. Sudahkah engkau dan aku menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas di dalam hidup kita? Yang kedua, saudara, apa harga yang harus dibayar sebagai murid Kristus? Di dalam ayatnya yang ke-38 tadi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguhnya gitu ya, pada waktu engkau dan aku percaya kepada Kristus, saya teringat satu bagian firman Tuhan Galatia ya, yang pertama ayat yang Galatia 2 ya, ayatnya yang ke-20 yang berkata, hidupku itu bukannya aku lagi. Jadi pada waktu engkau dan saya percaya kepada Kristus, harusnya kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Tapi hak kita gitu ya adalah bagaimana kita hidup gitu ya. Bagaimana hidup kita itu segala sesuatunya adalah untuk Tuhan dan tentang Tuhan. Oleh karena itulah pada waktu kita berkata saya sebagai murid, harga yang harus saya bayar adalah kesiapan saya, kesiapan engkau untuk bisa setia memikul salib. Saudara, kalau kita melihat tentang, kalau memaknai tentang memikul salib, salib di situ kalau kita lihat dalam konteks saat itu, saudara, salib itu dianggap sesuatu hukuman yang memalukan. Suatu hukuman yang dianggap oleh orang yang dianggap ditolak. Mungkin kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan untuk kita semua.
Karena Tuhan menanggung murka Allah itu untuk menggantikan engkau dan saya. Bagaimana Tuhan memikul sampai akhirnya mati di kayu salib. Dan kemudian bangkit memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Di sini kita sama-sama melihat, oh berarti kita pun sebagai murid Tuhan, kita juga harus memikul salib yang memang Tuhan izinkan kita alami di dalam hidup kita. Mungkin kita ke suatu waktu bisa mengalami yang namanya penolakan. Mungkin kita juga bisa mengalami yang namanya orang-orang yang memusuhi kita atau mungkin menyakiti kita. Tiap orang itu Tuhan izinkan punya salib masing-masing. Tapi tentu salib di sini, saudara, itu berkaitan bagaimana kita menderita karena Tuhan, bukan karena kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Kalau kita misalnya datang, kita maki orang, kita dipukul, terus kita bilang, oh Tuhan, aku menderita karena Tuhan. Ya enggak lah. Tapi kalau kita di situ kita mau berjuang untuk mengatakan kebenaran, kita kasih tahu nyontek itu nggak boleh misalnya ya. Atau dalam bekerja kita bilang kita harus tetap berintegritas, jujur dalam bekerja. Dalam kondisi itu kita dimusuhi orang, kita tidak disukai orang. Kita sedang memikul salib kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita menyatakan iman kita kepada orang lain. Nah saudara, mari kita melihat bahwa Tuhan pun, saya yakin sekali gitu ya saudara-saudara, Tuhan tahu kok kapasitas kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berkata, Tuhan mampukan aku dan Tuhan tolong saya agar saya bisa memikul salib itu bersama dengan Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Kristus yang hidup itu di dalam hidup kita. Makanya dikatakan memikul salib dan mengikut aku, mengikut Yesus. Saudara, kata mengikut di sini sebenarnya ada hal yang cukup menarik gitu ya. Kata mengikut itu dikatakan bisa dalam arti bagaimana kita itu berjalan di belakang Tuhan. Jadi pada waktu di depan ini ada, kalau kita ada matahari, saudara, kita bisa lihat kan kadang-kadang kalau ada orang jalan tuh ada kayak jejak kaki, ada kelihatan bayangan ya. Dan di situ dikatakan bahwa kita melangkah dalam jejak itu, mungkin dalam bayangan itu mengikuti. Dan yang kita ikuti itu adalah Tuhan. Bagaimana kita mengikuti apa yang menyenangkan Tuhan, sesuatu yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya lakukan. Dan pada waktu kita melakukan itu, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang memang Tuhan inginkan, sesuai dengan firman Tuhan, mungkin kita akan menghadapi yang namanya penderitaan. Saudara, saya teringat ada sebuah buku yang cukup menarik, saudara. Cuma saya agak lupa judulnya apa, sampai detik ini saya coba-coba cari tapi nggak nemu gitu ya. Buku itu di dalamnya ada membahas, kalau engkau menjadi Kristen belum pernah menderita, sesungguhnya engkau belum pernah menjadi Kristen. Saya waktu ngelihat kok bisa ya, rasanya kok nggak masuk akal, saya pikir begitu. Terus waktu di dalamnya saya mencoba untuk membaca, ternyata begini, saudara. Ini contoh gitu ya. Misalnya saja gini, kita lihat nih, oh satu sekolah, satu kelas nyontek semua. Satu kelas nyontek semua. Kita tidak. Terus kita bisa berkata, aku gak nyontek, aku baik, aku anak Tuhan, aku terang yang bersinar. Tunggu dulu saudara, itu mah gak cukup. Karena kita dipanggil gak hanya benar untuk kita. Kita dipanggil untuk juga membuat orang-orang di sekitar kita mengenal kebenaran itu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Tegur. Nyontek gak bener loh ya, nyontek gak bener loh ya. Gak boleh nyontek. Nah coba ngebayangin ya kalau ada ya anak remaja yang SMP, SMA gitu ya. Lagi pada nyontek terus kamu bilang gak boleh nyontek. Saya yakin mungkin kamu akan dibully oleh satu kelas. Dan pada saat itu mungkin kita akan dikucilkan, kita akan dianggap, so alim kamu, so rohani kamu. Tapi sesungguhnya untuk itulah harga yang harus kita bayar sebagai murid-murid Tuhan. Kita harus berani untuk menyatakan kebenaran itu. Walaupun endingnya kita harus memikul salib, di mana kita dipermalukan mungkin, di mana kita ditolak, di mana mungkin kita dibully oleh orang-orang sekitar kita karena dianggap so alim tadi dan lain sebagainya. Saudara, mari bersama-sama teman-teman kita merefleksikan sejauh mana kita memang sudah hidup di dalam Tuhan sebagai murid Tuhan. Sejauh mana kita sudah membayar harga untuk memikul salib itu. Yang ketiga, saudara, apa harga yang harus kita bayar sebagai murid Kristus? Kerelaan yang menjadi kaitan dengan tema kita pada hari ini. Kerelaan
kita melepaskan, kerelaan rela melepaskan atau kehilangan apapun atau siapapun untuk Tuhan. Kita rela melepaskan semua, saudara. Makanya dikatakan bahwa berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak diminta untuk terikat dengan sesuatu yang ada di dunia ini terlalu melebihi kita dan Tuhan kita. Termasuk itu ketika makanya dibilang kalau kamu sama orang tua lebih, atau mungkin orang-orang atau sahabat atau apapun, kamu lebih mengutamakan dia dibanding Tuhan, itu menjadi persoalan. Tuhan harusnya menjadi pusat kehidupan kita itu. Ayat 39 berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Saudara, mungkin akan ada harga yang harus kita bayar. Kita mungkin mesti melepaskan bukan saja yang berkaitan dengan materi yang kita miliki. Mungkin bukan saja yang berkaitan dengan kesenangan yang kita miliki. Mungkin berkaitan dengan orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana kita melihat satu demi satu mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita lepaskan itu hanya untuk Tuhan. Bahkan ditegaskan dalam bagian ini, kesiapan kita kehilangan nyawa kita sendiri. Kesiapan kita kehilangan nyawa, kalau memang itu harus kita lakukan untuk Tuhan. Kita berkata, Tuhan, setiap orang balik lagi tadi punya kapasitas masing-masing di dalam menjalani panggilannya sebagai murid Tuhan. Saya membayangkan ada murid Tuhan di dalam Alkitab, misalnya kayak Yohanes ya, sampai terakhir, sampai tua, sampai di penjara ya. Masih hidup di situ dia, masih tetap menuliskan surat yang sangat luar biasa menjadi berkat bagi kita. Tapi ada yang kayak Stefanus, mungkin baru saja dia bersemangat melayani Tuhan, terus dirajam batu dan mati. Kita nggak pernah tahu. Tapi kita harus menyadari menjadi murid Tuhan tidak enak-enak saja. Menjadi murid Tuhan tidak berarti gitu ya. Tidak berarti bahwa kita ya udah jadi sukses terus. Yang kita bayangkan tuh adalah kita bisa jadi lebih pintar, kita apa, kan orang suka yang begitu. Ya tidak salah ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam hal yang mungkin hal-hal yang diinginkan secara manusia, itu boleh-boleh saja, saudara. Tapi kita juga penting untuk melihat, saya sebagai murid Tuhan, saya harus siap untuk melepaskan kehilangan apa yang mungkin saat ini sangat saya pegang teguh, sangat saya harapkan. Bisa saja itu terjadi, saudara. Saya teringat ya, teman-teman sekalian, saya nggak tahu lah, saya ingatnya itu kayaknya bulan Maret, tanggal 15-an Maret tahun lalu, saya di khotbah saya terakhir yang secara offline kayaknya ya, kayaknya di itu ya, di belakang gitu ya, di ruang remaja itu gitu ya. Saya ingat pada waktu itu bahwa setelah itu kayaknya minggu depannya semua khotbah offline saya diganti gitu ya, di stop, ada yang di cancel, ada yang langsung pakai cara online atau direkam gitu. Saya ngebayangkan bahwa dalam 1 tahun ini kita sudah memasuki udah masuk lagi masa pandemi itu. Saya ngebayangkan bahwa iya Tuhan ya, bahwa dalam 1 tahun terakhir ini satu hal saja yang saya lihat, yang saya amati, teman-teman sekalian. Dulu rasanya tiap kali saya baca grup WA, belum tentu dalam 1 kali sebulan, belum tentu mungkin dalam 1 kali per 2 bulan atau per 3 bulan ada berita duka cita. Itu belum tentu. Kadang-kadang saya nggak tahu lah ya, maksudnya kayak nggak pernah dengerin itu. Tapi sekarang ini kayaknya seakan-akan belum apa-apa kita sudah dengerin. Ada yang meninggal, ada yang meninggal. Kadang-kadang dari yang tidak kita kenal, ending-endingnya banyak juga orang-orang yang kita kenal. Kadang kita nggak pernah tahu juga akhir hidup setiap kita itu harus bagaimana. Saya mendengarkan sharing beberapa hamba Tuhan juga, justru dia akhirnya terpapar COVID ketika dia melayani orang yang kena COVID, dan akhirnya pun dia menyusul orang yang pernah dilayaninya itu. Kita nggak pernah tahu juga. Tapi yang jelas adalah dalam kita melayani Tuhan sebagai murid, kita harus siap bahkan untuk kehilangan nyawa kita sekalipun untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada jaminan, saudara. Kalaupun kita kehilangan nyawa, sesungguhnya kita sudah memperoleh. Karena hidup ini bukan hanya ngomong tentang di dunia, saudara. Hidup ini gak hanya ngomong di dunia yang bersifat sementara. Ada durasi hidup manusia, kata Mazmur. Hidup manusia itu terbatas dan berlalu dengan cepat.
Ada yang dibilang 60, 70, 80 tahun kan kayak gitu. Mau dibilang 80 tahun pun, mau dibilang 100 tahun pun, tetap ada durasinya. Ada waktunya akan stop hidup itu. Nah, bagaimana sebetulnya kita menjalani kehidupan yang ada durasi ini. Jadi dengan kata lain saudara, yang ada kaitan di dunia ini sebetulnya jangan pernah jadi jaminan kehidupan kita. Pengharapan kita adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga jikalau pada saat kita menjalani hidup ini, kita menjalani bagaimana hidup kita sesuai dengan status kita sebagai anak Tuhan, mungkin kita juga bisa akhirnya kehilangan banyak hal. Kita kehilangan teman-teman kita yang ngerasa kita kok gak mau bersama dengan mereka, hidup di dalam dosa atau mungkin melakukan hal yang kita tahu tidak sesuai dengan firman. Bagaimana kita akhirnya berkata kita menolak itu, tapi kita menjalani bahwa Tuhan, karena bagiku hidup itu adalah Kristus. Hidup itu adalah untuk Tuhan, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kalaupun dalam aku menjalani kehidupan ini, aku menghadapi beragam tantangan, aku tetap percaya bahwa hidupku itu di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, saya ingat salah seorang bapak gereja yang sempat dikatakan bahwa ketika itu dia dibakar gitu ya, dia dibakar hidup-hidup karena Kristus. Dan pada waktu itu dikatakan dia membaca Mazmur nomor 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sampai akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Saya juga membaca satu kisah misionaris kakak senior dan junior, saudara. Jadi misionaris ini ada yang seniornya, ada yang junior. Nah, mereka ini akan ditangkap dan mereka akan dihukum. Mereka berdua. Nah, mereka dihukumnya itu akan dimasukkan di dalam kayak dikremasi itu katanya. Dia akan istilahnya kayak dimatikan hidup-hidup lah kayak gitu. Nah, satu kali gitu ya, si misionaris yang lebih muda itu tiba-tiba nyalain lilin itu ini, terus tangannya diletakkan di atas api yang ada di lilin itu. Dia ginikan tangannya. Dan tiba-tiba dia teriak dan dia berkata, "Aku tidak mau." Tiba-tiba dia begitu ketakutan. Dan dia berkata kepada yang seniornya, "Saya begitu takut, lilin ini saja bisa begitu menyakitkan. Apalagi nanti besok ketika kita harus mati dengan cara begitu." Terus misionaris yang lebih senior ini berkata, "Hari ini kamu meletakkan tanganmu karena kamu yang melakukan untukmu. Tapi esok hari engkau dan aku, kita lakukan, kita harus menerima itu karena Kristus. Dan Kristus yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani itu. Jangan takut, Tuhan akan menolong kita. Kalaupun kita mati, surga sudah menjadi milik kita." Lalu misionaris yang junior itu merasa tenang. Karena apa, saudara? Bukan karena besok tidak jadi dihukum. Karena keyakinan Kristus yang hidup di dalam diri kita itu menjamin kita bahwa kalaupun hari ini hidup kita berakhir, kita akan bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia, hidup di dalam kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita senang mendengarkan khotbah-khotbah yang enak di telinga. Kita senang mendengarkan khotbah-khotbah yang berkata sukses, anak Tuhan selalu happy ending, itu yang kita sukai. Tapi kadangkala kita juga mesti ngeliat gitu ya. Kita mesti melihat firman itu, mesti kita lihat secara keseluruhan. Bahwa apa yang dialami Yesus sebagai guru kita, sebagai Tuhan kita, penderitaan yang dialaminya, bisa saja suatu waktu Tuhan izinkan kita alami. Tapi tentu kita juga belajar. Firman Tuhan mengatakan bahwa ujian yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena itu mari kita bersama-sama, Tuhan mampukan aku menjadi murid, bukan hanya omongan di mulut saja, tapi ketika aku menjalaninya, aku bisa menjadi murid Tuhan yang membayar harga sebagai seorang murid. Aku ingin memprioritaskan Engkau dalam hidupku. Aku ingin memikul salib yang Kau izinkan untuk aku alami. Dan aku belajar untuk siap melepaskan, merelakan. Aku suatu waktu mungkin harus kehilangan apapun itu atau siapapun itu. Tapi ketika itu untuk Tuhan, aku tetap berpengharapan dan bersukacita di dalam Tuhan.